Sejak awal, Luna adalah ratu TikTok. Bukan karena konten edukatif atau tarian yang memukau, tapi karena filter-filter yang ia gunakan. Terutama satu filter favoritnya, cantik abadi. Filter itu sungguh ajaib. Ia menghaluskan kulit hingga tanpa pori, memperbesar mata dan membuatnya berkilau seperti boneka porselen yang sempurna, dan membingkai wajah dengan cahaya surgawi yang membuat Luna terlihat sangat sempurna, jauh melampaui kecantikan aslinya. Ribuan likes, komentar pujian, dan followers membanjirinya setiap hari. Kamu cantik banget, Kak. Rahasia glowingnya apa? Definisi bidadari tak bersayap. Komentar-komentar itu memabukkan Luna, membuatnya merasa di atas angin, seolah ia adalah dewi yang diidolakan semua orang. Ia mulai hidup dalam filter itu. Foto profilnya di semua media sosial, Instastory-nya, bahkan setiap kali ia melakukan video call dengan teman-temannya, harus selalu menggunakan filter cantik abadi. Ia menolak bertemu langsung, selalu mencari alasan, takut ilusi kesempurnaannya runtuh dan orang-orang akan melihat dirinya yang sebenarnya. Ibunya mulai khawatir, matanya seringkali menatap Luna dengan sorot sedih. Luna, kamu makin kurus, dan kenapa kamu selalu menyembunyikan wajahmu di balik ponsel? Kamu bahkan tidak mau makan di meja makan bersama kami. Luna hanya tertawa, mengabaikan. Baginya, dunia nyata membosankan, dan wajahnya tanpa filter itu mengerikan, penuh kekurangan yang harus ia sembunyikan. Suatu malam, Luna sedang membuat video TikTok seperti biasa. Ia menari-menari dengan gerakan yang sudah dihafalnya, tersenyum ke kamera. Dengan filter cantik abadi bekerja maksimal, menciptakan ilusi kecantikan yang sempurna. Tiba-tiba, ponselnya berkedip. Bukan, lebih tepatnya, filter itu yang berkedip. Ia menghilang sesaat, memperlihatkan wajah asli Luna yang pucat dan kelelahan, lalu kembali muncul. Tapi kali ini, dengan distorsi aneh. Matanya di layar terlalu besar, mulutnya sedikit melengkung aneh, dan kulitnya tampak terlalu halus, seperti patung lilin yang mulai meleleh dan kehilangan bentuk aslinya. Luna tertawa cemas, mencoba menepis rasa tidak nyaman yang merayapi. Sinyal jelek kali, atau mungkin glitch aplikasi. Tapi keanehan itu terus berlanjut. Malam berikutnya, saat Luna mencoba merekam video lagi, filter itu tidak hanya berkedip dan terdistorsi. Kali ini, ia mulai bergeser. Matanya yang besar di layar tiba-tiba berpindah sedikit ke dahi, menciptakan kesan mengerikan yang tak proporsional. Bibirnya tertarik ke telinga, membentuk senyum yang mengganggu. Hidungnya sedikit melengkung. Wajahnya di layar menjadi karikatur mengerikan dari apa yang seharusnya menjadi kecantikan. Luna menjerit, melempar ponselnya ke lantai dengan panik. Jantungnya berdebar kencang. Ketika ia memberanikan diri untuk mengambil ponselnya lagi, setelah beberapa saat menenangkan diri, filter itu kembali normal. Layar ponsel menunjukkan wajah Luna yang sempurna, seperti biasa. Tapi Luna tidak berani merekam lagi malam itu. Rasa takut yang samar mulai muncul. Ia mencoba bercermin. Wajahnya sendiri. Ya, wajahnya yang biasa, dengan segala ketidaksempurnaan yang dulu sangat ia benci. Ada bintik kecil, pori-pori yang terlihat, mata yang tidak sebesar di filter, dan garis-garis halus yang mulai muncul. Ia merasa mual. Ia merindukan kesempurnaan palsu yang ditawarkan filter itu. Ia mencoba filter lain di TikTok. Semua filter lain berfungsi normal, tidak ada distorsi. Tapi setiap kali ia mengaktifkan cantik abadi, ia melihat bayangan wajah yang mengerikan itu muncul di layar. Wajah yang terdistorsi, wajah yang tidak lagi terasa familiar. Malam itu, Luna terbangun karena tenggorokannya terasa kering sekali, seperti terbakar. Ia pergi ke dapur untuk minum. Ketika melewati cermin besar di ruang tamu yang temaram, ia berhenti. Pantulannya, wajahnya terlihat sedikit berbeda. Ada sesuatu yang salah. Mata kirinya terasa sedikit lebih besar dari yang kanan, dan sudut bibirnya seolah tertarik sedikit ke atas, membentuk senyuman aneh. Ia mengucek matanya berulang kali, mengira itu hanya ilusi, akibat kurang tidur dan ketakutan yang ia alami sebelumnya. Keesokan paginya, saat Luna sarapan dengan terburu-buru, ibunya menatapnya dengan aneh. Sorot matanya penuh kebingungan. Luna, ada apa dengan matamu? Bengkak.
Dan kenapa bibirmu terlihat aneh? Luna buru-buru menyentuh matanya. Tidak ada bengkak, tapi ketika ia pergi ke kamar mandi dan bercermin di bawah cahaya terang, ia melihatnya dengan jelas. Mata kirinya memang sedikit lebih besar, dan sudut bibir kanannya sedikit tertarik ke atas. Bentuknya sangat mirip dengan distorsi mengerikan yang ia lihat di filter cantik abadi tadi malam. Panik melanda Luna, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia mencoba memakai riasan tebal, berharap bisa menyembunyikan ketidaksempurnaan yang tiba-tiba muncul itu. Ia memoles foundation berlapis-lapis, mengaplikasikan eyeliner tebal, dan menebalkan lipstik. Tapi riasan itu tidak bisa menutupi apapun. Justru riasan di bagian mata kirinya terlihat aneh dan tidak simetris, menekankan keanehan pada wajahnya. Bahkan dengan riasan lengkap, ia tetap terlihat tidak wajar. Sejak hari itu, setiap kali Luna mengaktifkan filter cantik abadi di TikTok, distorsi di wajahnya semakin parah. Dan lebih menakutkan lagi, distorsi yang ia lihat di layar itu mulai merambat ke wajah aslinya. Hari demi hari, fitur-fitur wajah Luna semakin tidak beraturan. Mata kanannya mengecil, hidungnya melengkung ke satu sisi. Bibirnya yang dulu penuh, kini tipis di satu sisi dan membengkak di sisi lain, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Ia menjadi seperti karikatur dari kecantikan yang ia dambakan. Sebuah makhluk aneh yang tak lagi menyerupai dirinya yang dulu. Followersnya mulai berkurang drastis. Komentar-komentar berubah dari pujian menjadi ejekan dan pertanyaan-pertanyaan sinis. "Kak Luna kenapa? Kok jadi aneh gitu wajahnya?" Efek filter ya. Makin serem melihatnya. Luna tidak peduli lagi dengan followers atau likes. Ia hanya menatap cermin, menangis histeris. Wajahnya yang dulu ia bualkan sebagai cantik abadi, kini menjadi azab yang nyata. Sebuah kutukan yang tercetak permanen di kulitnya. Ia mencoba kembali ke dokter kulit, mencari bantuan. Tapi dokter hanya menggelengkan kepala, tidak menemukan kelainan medis apapun yang bisa menjelaskan perubahan drastis pada wajahnya. "Mungkin stres, Nona Luna," katanya. Terlihat bingung. Luna tahu itu bukan stres. Ia tahu ini adalah azab. Azab karena telah memuja kecantikan palsu dan menolak dirinya yang asli. Pada akhirnya, Luna berhenti membuat konten TikTok. Ia tidak lagi peduli dengan dunia maya. Ia mengunci diri di kamar, menolak bertemu siapapun, bahkan keluarganya. Ponselnya ia buang jauh-jauh ke tempat sampah, berharap bisa melepaskan diri dari kutukan itu. Tapi setiap kali ia melihat cermin, ia melihat wajah monster yang tercipta dari obsesinya pada kesempurnaan palsu. Matanya yang dulu ia buat indah dengan filter, kini tidak lagi berkilau, melainkan kosong, memancarkan kengerian dan penyesalan yang mendalam. Ia terbaring di tempat tidur, meringkuk dalam kegelapan, selimut menutupi seluruh tubuhnya. Suara notifikasi TikTok dari ponsel teman sekamarnya terdengar samar dari balik dinding, mengiris telinganya seperti pisau dingin. Di benaknya, ia bisa melihat filter cantik abadi itu berkedip, menyeringai, mengubah wajah-wajah yang tak bersalah menjadi monster seperti dirinya. Ia membayangkan filter itu menyebar, menginfeksi semua orang yang menggunakannya, menjebak mereka dalam ilusi yang akan menghancurkan mereka. Dan di tengah kesunyian malam, ia mendengar bisikan pelan, seolah dari dalam dirinya sendiri, atau mungkin dari filter terkutuk itu sendiri. "Itu azabmu, Luna. Azab dari kecantikan yang kau paksakan. Kecantikan yang kau curi dari dirimu yang asli."